Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma tanfa'una ya rabbal alamin. Surat Al-Buruj ayat keberapa sekarang? Inna batasya rabbika sudah. Jazakallah khair. Sudah? Siap? Surat ayat berapa? 12. Ya, ayat 12. Inna batasya rabbika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna batasya rabbika lasyadid. Inna batasya rabbika lasyadid. Ingat, i-nya jangan melandai atau ada cengkoknya. Tidak, langsung. Inna, ya. Inna batasya rabbika lasyadid. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ha, ini ada dua hak ya. Innahu hu. Ini huruf apa? Huruf halqiyah, huruf yang keluar dari halq, tenggorokan. Mananya? Pangkalnya. Pangkal tenggorokan. Berarti keluarnya dari mulut, ya, dari mulut, bukan dari hidung. Jadi bukan didengungkan. Innahu hu, tidak. Hu coba. Hu, ya. Ini dua hak, ya. Yang pertama panjang, kedua pendek. Kemudian yubdi'u coba. Yubdi'u. Nah, ini qalqalahnya yub sendiri, tidak condong ke kasrah. Yube tidak. Yube sukun, ya. Yube di kasrah, ya. Yubdi, ya, begitu. Jadi pertama ba-nya sukun, ya. Tidak condong ke harakat kasrah. Yubi tidak, ya. Yube. Kemudian kasrah dalnya jelas. Di, bukan de. De tidak. Di. Coba. Yubdi. Berikutnya u. Ya, ini satu-satu ya. Ini yubdi'u, ada qalqalah, ada kasrah dal, ada pengucapan hamzahnya di tahqiq, ya, dibaca dengan jelas. Tahqiq, bukan di tashil. Apa maksudnya tashil? Dibaca seperti ini, yubdi'u itu namanya tashil. Dan sering kita tidak menyadari, kita membacanya dengan tashil. Yubdi'u, ya. Bukan tetapi jelas ya,
Yubdi'u. Ya kan? Yubdi'u. Yubdi'u. Ya, jelas, hamzahnya jelas. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Dzu panjang atau pendek? Dzu panjang atau pendek? Panjang. Dzu. Ya. Dzu panjang atau pendek? Pendek. Kalau disambung. Ya. Kalau dibaca secara terpisah, dzu itu asalnya panjang. Wawunya dibaca. Wawu mat itu. Ya. Dzu. Namun karena ya wawu sukun ini bertemu dengan sukun setelahnya, ya, gimana? Al-arsy awalannya sukun, maka ya tidak dibaca dengan panjang ya, dzul arsy tidak, ya. Tetapi kita membacanya pendek dengan menghilangkan sukun yang pertama, huruf sukun yang pertama. Ini salah satu kaidah ya di dalam pertemuan antara dua sukun. Jadi kaidah yang berlaku di sini apa? Pertemuan antara dua sukun. Kaidah iltiqa'is sakinain. Jadi salah satunya adalah dengan cara hadzf. Di sini yang berlaku hadzf. Jadi dengan membuang huruf sukun yang pertama. Dzu yang asalnya apa? Panjang. Wawunya, wawu matnya dibaca. Ketika disambung dengan kata yang berawalan sukun al-arsy, ya, maka dzunya dibaca pendek, dibuang, dihilangkan pengucapan huruf sukun yang pertamanya, ya, menjadi dzul, ya. Tanpa harus dipanjangkan dzul atau dzul, nah, tidak juga. Jadi pendek saja, dzul, coba. Ya, ya. Seakan-akan wawu ini tidak ada. Di dalam pengucapannya tidak ada wawunya. Dzu langsung ke lam, dzul, ya. Dzul 'arsyil majid. Baik, ainnya yang jelas. Ya, bukan arsy, ya. Dzul 'arsyil majid. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Huruf ain itu adalah huruf bainiyah. Apa artinya bainiyah? Suaranya masih mengalir, ya. Ada aliran suaranya namun dengan durasi sedang. Jadi tidak pendek. Bukan fa'a sampai terputus suaranya, ya. Fa ini terputus. Fa'a itu. Ya. Jadi jangan sampai terputus suaranya. Tidak seperti hamzah, ya, tidak seperti hamzah. Ya. Ain masih mengalir suaranya. Ayo dilatih lagi di tengah tenggorokan. Bedanya apa sih antara ain dengan hamzah? Ya. Suaranya, ya, kalau kita perhatikan makhrajnya, ya, kan ini di dalam. Memang makanya kita belajar tajwid musawwar ini paling tidak, ya, ini mendekatkan gambaran organ pengucapan kita yang ada di dalam, ya. Ini kalau kita mengucapkan hamzah sukun ataupun ini, maka pita suara itu menutup.
Ya kan? Macet suaranya macet, ya. Berbeda ketika mengucapkan ain. Ketika mengucapkan ain, pita suara itu masih membuka. Seperti apa gambarannya ada di kitab, ya, ada di buku itu. Nanti insyaallah di bab makharijul huruf. Fa'a. Jadi suara itu masih bisa mengalir, kenapa? Karena pita suaranya membuka, masih membuka. Berbeda dengan hamzah ketika disukunkan menutup. Jadi suaranya terhenti, ya, macet. Adapun ain tidak. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Hal ataka hadithul junud. Berikutnya ini huruf halqi semua. Ha. Hal. Ya. Ha. Hadithu. Yang satu hak besar, satu hak kecil. Ya, demikian ya. Kita mengenalnya satu hak besar, satu hak kecil. Mengucapkannya sama-sama tipis, ya. Tidak kemudian istilah hak besar pengucapannya jadi besar. Tidak. Hal tidak. Ha tidak. Ha tipis. Tetap tipis. Ini bedanya makhrajnya. Ha ada di pangkalnya, ha ada di tengahnya. Tengah tenggorokan, ya. Ha. Ya. Ha. Seakan-akan ya. Suara itu apa? Dari dada. Sebenarnya bukan dari dada, tapi dari pangkal tenggorokan. Nah, pangkal tenggorokan inilah yang paling dekat dengan dada. Jadi seakan-akan suaranya itu dari dada, ya. Tidak harus sampai dadanya bergetar. Ha cukup, ya. Karena kalau mensyaratkan harus sampai bergetar dadanya, ini takalluf namanya, ya, berlebihan. Ha cukup. Ha. Ya, baik. Ini dua huruf yang bisa mempengaruhi makna kalau terbalik, ya. Alhamdu dengan alhamdu, ini jelas beda. Mudah kan dibedakan? Ya, karena saya memang ucapkan dengan jelas. Alhamdu, alhamdu. Namun kadang ada yang masih samar-samar antara ha dengan ha, ya. Ini harus dijelaskan masing-masing. Mana ha-nya, mana ha-nya. Hal, hadithu, ya, beda. Hal ataka hadithul junud. Hal ataka hadithul junud. Fir'aun wa Thamud. Fir'aun wa Thamud. Fir'aun. Ain, ya. Fir'aun wa Thamud. Fir'aun wa Thamud. Mohon maaf. Masih au, ini suara hidung. Au. Ya. Masih ingat pekan lalu ada huruf yang rawan keluarnya dari hidung, ha sama ain. Ya. Al-ha, alhamdulillah. Hari ini tidak ada yang ha-nya di hidung. Ya. Untuk ain masih au, tidak. Auna. Ya, auna. Fir'aun wa Thamud. Fir'aun wa Thamud. Bagus. Ya, bagus, seperti itu. Sekali lagi. Fir'aun wa Thamud. Fir'aun wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu
Miu, begitu ya, dibaca dengan idgham. Idghamnya bi gunnah atau bila gunnah? Bi gunnah, ya, disertai dengan gunnah. Jadi tidak cukup mencucu saja. Miu, belum. Miu. Nah, di sini harus gunnah, ya. Dari mana datangnya gunnah? Apakah dari wawunya? Seakan-akan gunnah itu ada pada huruf wawunya, ya. Miu, ya. Padahal bukan. Gunnah itu berasal dari nun, ya, yang masuk ke huruf waw dengan tidak sempurna. Jadi miu, ya, sambil mencucu sempurnakan suara dengungnya, perjelas suara dengungnya. Coba miwa, begitu caranya, ya. Di sini ada qiraat juga yang kalau ada bacaan dengan menghilangkan gunnahnya ada, seperti bacaan Imam Hamzah miwara tanpa gunnah, jadi tidak ditahan. Jadi miwara itu ada seperti itu, ya. Di luar bacaan kita saat ini itu dibenarkan, ya, membaca idgham bila gunnah pada huruf waw dan ya, ya. Seperti di dalam bacaannya Imam Hamzah, ya, atau riwayat Khalaf an Hamzah. Kalau kita membacanya dengan gunnah, ini untuk membedakan, ya, untuk memperjelas. Kita membacanya dengan riwayat Hafs. Itu membaca dengan riwayat Hafs maka didengungkan dengan jelas. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun Majid. Bal huwa Qur'anun Majid. Tebal ra-nya. Bal huwa Qur'anun Majid. Bal huwa Qur'anun Majid. Fi lawhim mahfuz. Fi lawhim mahfuz. Ha-nya yang jelas. Lawhim hi khususnya pada ha sukun, jelas, ya. Mah fi lawhim mahfuz. Fi lawhim mahfuz. Ya, dha, ya, akhirnya dha jadi tebal. Fuz. Ya, itu. Jadi ada zal, ada dha, ya. Zal tipis, kalau di sini dha berarti tebal. Fuz. Mahfuz. Ya, jadi bukan mahfuz, salah, ya. Fi lawhim. Baik, barakallahu fiik. Coba dibaca sekali lagi dari ayat 12. Inna batsha rabbika lasyadid. Sama-sama. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Masih ada yubdi'u, bukan, salah. Yubdi'u, ya, hamzah. Tahqiq tadi, ya, dibaca dengan jelas. Ulangi. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Tebal ra-nya. Aru. Sama seperti quru, ini juga tebal. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Masih berhenti sebenarnya. Fa'a, bukan.
ya. Fa'a. Bagus. Ulangi. Wallahu, lamnya yang dominan, ya, bukan wawah tetapi wallah, lam, ya. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid. Tebalkan ra-nya. Qur. Ya, bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Ya, bagus. Barakallahu fikum, masyaallah. Luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha kita, ya, di dalam menuntut ilmu syar'i ini dan memberikan taufik serta kemudahan di dalam istiqamah, ya, jalankan perintahnya. Sedikit saya singgung tadi di awal, saya tidak mengucapkan basmalah, ya. Tadi saya mengucapkan basmalah tidak? Kenapa saya tidak mengucapkan basmalah di tengah-tengah surat, ya? Tapi yang sebelumnya ketika saya baca innal ladzina fatanu ada basmalahnya juga? Enggak, ya. Enggak juga, ya. Ya. Enggak, sebelumnya baca Al-Fatihah. Terus langsung, ya kan? Langsung tanpa membaca basmalah. Waktu dulu baca surat Al-Lail, ketika baca dari tengah, ya, itu saya sempat baca basmalah. Sebenarnya basmalah ini kalau di tengah surat ini dibaca atau tidak? Boleh nggak kalau membaca basmalah di tengah surat? Tenang, ada pembahasannya setelah kita menyelesaikan bab tajwid, ya, tentang ta'awudz dan basmalah. Ya, singkatnya boleh. Singkatnya apa? Boleh, ya. Tergantung ayat yang kita baca. Ya, kalau ayatnya, ya, jadi hukumnya apa? Mukhayyar. Mukhayyar itu artinya kita diberikan pilihan untuk membacanya atau tidak. Ya, untuk membacanya atau tidak. Ya, ini kalau di tengah-tengah surat. Ya. Jadi yang rajih boleh kita membaca basmalah. Ya, kita boleh membaca basmalah. Jadi kita boleh membacanya atau tidak. Jadi di sini tidak perlu dipersempit. Maksudnya ini masalah yang ada kelonggaran, ya. Dan sekali lagi, membaca basmalah itu sunnah. Ta'awudz basmalah itu merupakan sunnah di dalam bacaan Al-Quran. Khusus untuk basmalah karena ada, ya, unsur keberkahannya. Jadi kalau umpamanya orang membaca basmalah walaupun di tengah surat dengan harapan mendapatkan barakah, tidak masalah. Ya. Hanya memang nanti ada yang lebih utama bagaimana, ya. Makanya konteks ayatnya. Kalau sebelumnya kita baca tentang innal ladzina fatunul mu'minin, orang yang menguji orang-orang, apa, tentang orang kafir yang menguji orang-orang yang beriman, ya, mengganggu, ya, berikan ujian, fitnah kepada orang beriman. Sekarang kita tadi awal ayatnya apa? Inna batasya rabbika
nasyadihi. Ya. Sebenarnya ya. Jadi konteks kita sesuaikan saja. Ya. Kira-kira pas enggak kalau kita ya mengawali ayat yang sebenarnya ini lebih kepada kita menyambungnya. Kalau kita sambung maka namanya basmalah disambung dengan ayat yang berbicara tentang neraka. Atau ada kata ganti kembali kepada orang-orang kafir, orang musyrik, atau ayat yang berbicara membongkar orang-orang munafik. Atau bahkan ada ayat yang ya berawalan begini, asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Maka ketika kita memulai dari ayat itu ya, kita tidak boleh menyambungnya, tidak tepat ya. Kata Ar-Rahim akhiran basmalah itu dengan kata asy-syaitan. Makanya cukup ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim yakni kalau ayat pertamanya asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Nah, di situ para ulama ya memakruhkan ya atau melarang. Dan melarang kita membaca basmalah. Jadi sesuaikan dengan konteks ayatnya. Baik. Insyaallah kita bahas lebih dalam lagi. Insyaallah surat berikutnya kita pilih surat apa? At-Tariq ya. Masih sesuai dengan urutannya. Silahkan dilatih di rumah masing-masing surat Al-Buruj ini karena banyak pelajaran ya di surat Al-Buruj tadi dari sisi pengucapan huruf atau sifatul hurufnya. Ya. Kalau surat Al-Lail sebelumnya kita banyak melatih makharijul hurufnya. Nah, sekarang surat Al-Buruj ini banyak sifat-sifat huruf ya. Kalau kita kaji ya hampir semua sifat itu ada di surat Al-Buruj ini. Termasuk nanti di surat At-Tariq. Baik. Ini sekarang kita masuk materi kita. Ini adalah kesimpulan dari hukum mengamalkan tajwid. Hukum tajwid amali atau hukmul iltizam bit tajwid. Hukum mengamalkan tajwid ya, hukum-hukum tajwid di dalam membaca Al-Qur'an. Jadi di sini ya ditinjau dari dua sisi. Dari sisi makharijul huruf dan dari sifatul huruf. Dari sisi apa? Makharijul huruf dan dari sisi sifatul huruf. Dari sisi yang pertama makharijul huruf ini, maka ini yang kita harus komitmen ya, kita harus sungguh-sungguh untuk bisa menguasainya. Karena iltizam dengan makharijul huruf ini merupakan sesuatu yang wajib. Kalau disepelekan, ditinggalkan, maka hukumnya haram secara mutlak. Ya. Jadi ini harus dijaga. Ya, dari sisi makharijul hurufnya. Adapun dari sisi yang kedua, sifatul huruf, maka di sini ada perinciannya. Kenapa harus diperinci seperti ini? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kita harus merinci dari sisi sifatul huruf. Ya. Selain sifatul huruf itu sendiri ada dua macamnya. Ada sifatul huruf yang asli dan ada sifatul huruf yang tambahan. Maka di sini harus diperinci, jangan dikebiah-uyah kata orang. Nah, ini juga agar kita proporsional di dalam menghukumi hal ini. Tidak semua yang belum kita ucapkan dengan benar ya. Cara pengucapannya belum sempurna. Itu kalau salah dosa, haram yang mengakibatkan apa? Dosa, tidak. Ya. Dan juga tidak dalam semua keadaan. Sifat-sifat ini harus dijaga. Maka di sini terkait dengan sifatul huruf, rinciannya pertama tergantung apa? Keadaannya. Ya. Keadaannya. Kemudian yang kedua tergantung pembacanya.
Saya ulangi. Jadi sifat huruf yang kita rinci ini tergantung keadaannya, bacaan biasa atau pada saat membacanya. Mohon maaf ya. Saya ulangi dulu. Yang pertama tergantung jenis sifatnya. Sifat ini sifat asli atau sifat tambahan? Sifat ini sifat asli atau sifat tambahan? Atau tambahan di sini maksudnya sifat kesempurnaan. Ya. Kemudian yang kedua ditinjau dari keadaan bacaannya. Ini sedang membaca biasa atau dalam keadaan maqamnya maqam ta'lim, talaqqi dan musyafah. Kemudian yang ketiga ditinjau dari pembacanya. Ini pembacanya orang yang sudah belajar, sudah mutqin, sudah mahir, atau yang belum mahir, masih belajar. Ini harus dibedakan, harus dirinci di sini agar kita tidak serampangan. Ya, tidak serampangan dan juga tidak berlebih-lebihan dalam menghukumi masalah ini. Kita butuh perincian ini karena memang ya kita harus pertengahan. Ya, ini di kalangan ulama saja khilaf. Kenapa kita mempersempitnya atau menggampangkannya? Tidak, ini sesuatu yang harus didudukkan dengan ya. Kadang kita ini mohon maaf ya, bacaan kita sendiri nggak perhatian, tapi bacaan orang lain kita apa? Jeli sekali. Ya. Dan orang kalau sudah disibukkan dengan mohon maaf ya, kesalahan orang, lupa dengan kesalahan diri sendiri. Ya. Makanya ketika mendapati kesalahan orang, ya, yang pertama kali harus ini, apakah bacaan saya juga salah? Kalau umpamanya bacaan saya lebih baik umpamanya, ya, saya tidak terjatuh pada kesalahan yang sama, kita jangan lupa ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita. Tapi kalau tidak, ya kita pun mengucapkan alhamdulillah. Bukan berarti nyukurin gitu apa? Ya enggak. Kita ya kalau sama-sama kita masih salah ya, wah. Jadi kita bisa tasamuh, ya, bisa memberikan uzur, dan ini merupakan suatu sikap akhlak yang mulia. Jadi melihat kesalahan saudaranya itu tidak langsung serta-merta kita menghukuminya. Ya. Apalagi kalau kita sama-sama masih salah juga gitu ya. Ya. Ini penting untuk saya sampaikan ya. Efeknya ini cukup luas gitu ya. Efek sampingnya, efek ininya cukup luas khususnya di kalangan penuntut ilmu. Bahayanya apa? Bahayanya begini. Kalau yang sedang kita tekuni ini adalah kalamullah, kitabullah, dan hati kita terkotori oleh ya hal-hal yang semacam ini. Pekan yang lalu saya sampaikan, kadang kita ini kalau baru belajar, ya, melihat orang lain itu salah semua. Karena kita baru belajar, kita taunya baru, ya. Padahal kita pun sebenarnya belum menguasainya betul. Tapi melihat orang lain yang mungkin, ya, kita tidak tahu kalau ternyata dia punya ilmunya. Tapi kita sudah dengan serampangan, wah ini ngaco, ya, atau ini tahan diri, ya. Dan jangan kotori hati kita dengan hal-hal semacam itu. Ingat bahwa yang sedang kita tekuni adalah kalamullah, Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang suci, ya. Kitab suci, kita katakan apa? Kitab suci. Maka kalau ya hati kita ini penuh dengan kotoran, ya sulit Al-Quran itu masuk, sulit kita meresapi, menghayati Al-Quran ini. Ini bagian dari tazkiyah yang dulu pernah saya singgung, bahwa tahapan di dalam menekuni Al-Quran itu ada 3. Kalau kita ingin mengikuti metode Nabi SAW. Ya, yang pertama memang tilawahnya. Kita belajar tilawah ini baru di fase yang pertama. Ini kita sebelum mempelajari ilmunya. Masih ingat di fase yang kedua apa? Tazkiyah, mensucikan hati kita, ya, membersihkan jiwa kita. Jadi itu yang agar
Ya, hati yang menjadi wadah ya kita menyimpan Al-Qur'an. Hati yang ada di dada ini yang kita menyimpan Al-Qur'an di dalamnya. Itu betul-betul layak ya, ditempatkan di tempat yang cocok, yang pas ya, di hati yang bersih. Maka perhatian kita sebagai seorang muslim secara umum, secara khusus penuntut ilmu terhadap tazkiyatun nafs ya, ini harus lebih besar daripada hanya sekedar memperbanyak ilmunya. Boleh kita memperbanyak ilmu, minta agar ditambah ilmu, tambah ilmu, iya. Tapi jangan hanya banyaknya saja ilmu, tetapi juga harus kebersihan hati. Ini khususnya terhadap sesama. Ya. Yang lebih parah lagi sama ustadznya. Ya. Kalau sama ustadznya saja gampang, apalagi kepada apa? Saudaranya, sesama penuntut ilmu. Apalagi sesama apa? Orang yang tidak mungkin ya, orang lain yang tidak bersama-sama dengan kita mengaji. Jadi ini merupakan hal yang penting. Nah, kadang kita ini ya di dalam menghukumi ini ya namanya syaitan tidak pernah ridha ya kepada seorang hamba yang ingin menekuni kitabullah ini dengan benar. Terkadang dihiasi karena sudah tahu hukumnya, wah ini kita tidak memberikan uzur sama sekali. Padahal ya terkadang kesalahan itu adalah kesalahan yang masih bisa ditolerir. Ya. Jangan sampai ya akhirnya nanti apa? Di fase yang ketiga ketika kita harus mendalami ilmunya. Nah, ilmu tajwid ini juga bagian dari ilmu Al-Qur'an. Kalau kita belajarnya jangan sampai kita justru terkotori hati kita. Kita sekarang membahas hukum mengamalkan tajwid. Tahan dulu untuk tidak menghukumi orang lain, tapi hukumi diri kita masing-masing dulu. Ya, saya menyampaikan seperti ini bukan saya menghukumi antum semua Anda atau ngajarin antum menghukumi orang lain. Ya, kalau sebagai guru mungkin kan ada muridnya bisa ya dijadikan tolong. Tapi sebelum itu kita mengajak kepada diri kita, apakah kita ini dari golongan orang yang berlebih-lebihan atau orang yang serampangan di dalam baca Al-Quran. Untuk kita dulu sendiri ya, dari sisi makharijul huruf jelas itu tidak, istilahnya itu sesuatu yang pakem ya, tidak bisa, karena itu berubah makharijul hurufnya maka bisa berubah maknanya ya. Alhamdu menjadi alhamdu atau alhamdu itu masuk lahan jali ya. Jadi termasuk di antara contoh lahan jali, kesalahan yang tampak ketika huruf itu keluar dari makhrajnya. Ketika diucapkan keluar dari makhrajnya. Ya. Nah, dalam hal itu ya itu hukum sepakat ya. Nah, yang dirinci oleh para ulama ya, ini rincian Masya Allah ya. Jadi di sini dibedakan sifat itu, mana sifat yang perubahannya itu bisa apa? Mengeluarkan huruf dari tempatnya. Karena memang ada sifat yang seperti makhraj, yaitu sifat asli. Sifat asli huruf itu hukumnya sama dengan makharijul huruf. Ya. Contohnya apa? Ketika kita membaca shad dan sin atau ta dan ta, ini kan kalau dilihat dari makhrajnya sama. Shad dan sin sama-sama dari ujung lidah, samalah makhrajnya ya, tapi cara pengucapannya berbeda. Ya. Asa dengan asa itu beda. Asa, asa, beda tebal tipis saja. At-talaqu dengan at-talaqi ya. At-tala, at-tala ya. Ini beda tebal tipis saja. Nah, tebal tipis ini apa? Sifat ya. Sifat apa? Sifat isti'la ya, sifat itbaq itu tebal. Sifat istifal dan infitah itu tipis. Nanti pada pembahasan sifat kita perdalam lagi. Intinya antara huruf yang mirip ini kalau tertukar ya, maka
ini bisa memberikan makna yang tidak sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita hindari. Dia hukumnya sama dengan makharijul huruf. Apa? Hukumnya wajib dilaksanakan, haram ditinggalkan. Ya. Meninggalkannya haram secara mutlak. Ini sifat yang asli. Sifat yang menjadi nilai suatu huruf. Sifat asli. Ya. Adapun sifat yang kedua ini sifatun tazyiniyah tahsiniyah. Ini kalau bisa dikatakan ya sifat pelengkap ya atau penyempurna saja, penghias. Sifat apa? Penghias. Jadi agar lebih fasih ya, lebih sempurna ya. Maka inilah yang perlu rincian. Di sini dibedakan antara dua keadaan. Ala sabilit talaqqi wal musyafahah, dalam rangka ta'lim. Jadi dalam keadaan talaqqi dan musyafahah, maka hukum mengamalkan ya sifat yang tambahan ini, kalau dalam rangka ta'lim ini tetap wajib. Hukumnya tetap wajib. Haram kalau ditinggalkan. Kenapa demikian? Li'annahu kadzibun fir riwayah. Karena hal itu ya, karena yang semacam itu merupakan dusta di dalam periwayatan. Jadi dalam meriwayatkan Al-Qur'an harus terhindar dari dua kesalahan, lahan jali maupun lahan khafi. Dua-duanya sifat ini harus ditunaikan, karena ini ibaratnya hak Al-Quran. Kalau kita tunaikan semua haknya. Itu kalau dalam rangka ta'lim atau talaqqi dan musyafahah. Berbeda halnya kalau keadaannya ala sabilit tilawah al-mu'tadah, membaca biasa, bacaan harian, muraja'ah, mudarasah, membaca biasa. Jadi bukan dalam rangka ta'lim, kita baca sendiri-sendiri gitu ya. Maka kalau itu keadaannya bacaan biasa, kalau dalam keadaan membaca biasa ini dilakukan ya, jadi kesalahannya dilakukan oleh orang yang sudah mahir, sudah mutqin, menguasai ya hukum-hukum tajwid, tidak sampai pada haram hukumnya. Aib, tercela saja, ma'ibun fi haqqi. Adapun kalau kesalahan ini, jadi melakukan kesalahan dari sisi sifat tambahan, sifat penghias, penyempurna saja, kalau dilakukan oleh kaum muslimin pada umumnya, apalagi yang baru belajar, mungkin ya menguasai huruf hijaiyah saja belum cetau, belum bisa ya, belum entos gitu ya. Ya, maka kalau dia tidak sempurna, tidak mengapa. Ya. Kalau umpamanya tidak bisa membacanya dengan sempurna, tidak apa-apa. Nah, ini jangan sampai kita serampangannya di sini. Semua kesalahan itu berdosa. Nah, itu yang tidak boleh. Dan ini kadang memang terjadi di kalangan penuntut ilmu yang masih pemula. Jadi pokoknya tidak boleh ada salah sama sekali. Ya. Jadi akhirnya gimana orang baca Quran kok malah berdosa? Harusnya dapat pahala malah berdosa. Ya, jadi di sini harus dibedakan. Alhamdulillah. Ya. Nah, terkait dengan hukum membaca Al-Quran dengan langgam. Langgam itu apa? Musid gitu ya. Not ya, suatu ilmu ya ajam ya, tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Ilmu suara ada kaidah-kaidahnya, ada ketentuannya ya. Jadi irama. Jadi kita berbicara apa? Hukum membaca Al-Quran dengan ya ilmu yang mungkin sekarang dikenal dengan ilmu maqamat. Ilmu maqamat atau langgam atau apa? Seni suara.
Ini ya pembahasan yang sangat penting sebenarnya ya. Dan sekali lagi kita membahasnya harus dengan apa? Hati yang bersih, dada yang lapang. Karena kita harus mendudukkan masalah ini dengan benar. Kalau kita kembalikan ke disiplin ilmunya, Al-Han atau yang sekarang disebut dengan maqamat, ilmu maqamat ini, ada gak kaitannya dengan ilmu Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada kaitannya. Walaupun sekarang dihubung-hubungkan, ini bagian dari ilmu Al-Quran. Tapi kalau kita telusuri, tidak ada kaitannya. Ini ilmu justru dipakai di dalam apa? Nyanyian-nyanyian. Ya kan? Nah, ini ya Al-Quran terlepas dari ya ilmu semacam ini. Ya. Ilmu maqamat sendiri, wallahu alam, asalnya itu dari Persia. Ya, asalnya dari Persia. Ada kitab yang membahas tentang ini. Ya, intinya bahwa ini ada pembahasan yang ya, terjadi ya, perselisihan di kalangan para ulama itu sendiri, khususnya di kalangan mu'asirin. Karena saking peliknya, terkadang orang yang mau belajar Al-Quran, dia kok merasa suaranya masih pas-pasan, akhirnya dia apa? Mengurungkan untuk saya tak menguasai irama dulu gitu. Enggak. Baca sesuai dengan kemampuan. Ya, yang penting itu apa? Bacaannya dulu, baru nanti suaranya akan ya, datang. Kalau orang membaca dengan benar saja sebenarnya itu sudah berirama. Ya walaupun mungkin pada awalnya kita sendiri mendengarnya kok aneh gitu ya. Ya itu hanya di awal saja, namun dengan seiring berjalannya waktu kita belajar, kemudian kita menguasai bacaan Al-Quran ini, penguasaan pengucapan hurufnya, hukum-hukum bacaannya, maka nanti ada irama yang cocok buat kita. Itu yang lebih baik daripada kita harus taklid. Ya, hanya seperti beo, ya mungkin kita kalah dengan beo. Ya. Burung beo ya, atau kakak tua yang bisa nirukan itu kan ya. Kita tidak sedang membeo, kita belajar ya. Ya. Ilmu ini dengan nah, kalau kita hanya berpatokan irama, terkadang ada hukum-hukum bacaan yang dilalaikan. Itu yang para ulama membencinya. Walaupun ya terkadang itu dibawakan dalil laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an atau taghannau bil Qur'an. Ya, fawalladzi ya, atau yang apa namanya? Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah oleh kalian Al-Qur'an itu dengan suara-suara kalian. Ya, taghanni ya, di sini melakukan Al-Qur'an itu tidak seperti melakukan nyanyian. Ya, di dalam melakukan Al-Qur'an itu tidak seperti melakukan nyanyian. Ada perbedaan. Kalau Al-Qur'an itu mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita kepada akhirat, kepada surga. Tetapi kalau nyanyian itu melalaikan. Jadi jangan sampai apa yang digunakan untuk melalaikan ditempatkan pada sesuatu yang untuk mengingatkan. Justru akhirnya lalai dari apa? Tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an. Betapa banyak yang gandrung dengan masalah ini, akhirnya fokusnya apa? Hanya iramanya saja. Ketika ada cengkoknya yang tidak tepat, wah sudah besar ini. Padahal yang sedang dibawakan adalah Al-Quran. Jadi tidak lagi ingat dengan Al-Quran, malah ingatnya dengan apa? Iramanya. Maka dalam hal ini ya kita jangan berlebih-lebihan terkait dengan irama ini. Ya, karena memang sejatinya ya irama bacaan Al-Quran kita itu adalah irama yang tabi'i, yang keluarnya secara apa? Tergantung suasana hati gitu ya. Kalau kita bisa membawakan bacaan tersebut sesuai dengan ya, ayat yang kita baca, walaupun mungkin kadang irama kita tidak sesuai dengan tangga nada yang ada gitu ya, ya. Maka itu tidak menjadi masalah. Yang masalah ketika Al-Quran dibaca, berbicara tentang surga, berbicara tentang, tidak ada pengaruhnya. Dia hanya apa namanya menikmati apa
iramanya, ya, naik turunnya suara dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang justru akhirnya melalaikan. Makanya sekali lagi ini merupakan pembahasan yang sangat penting, ya, agar kita belajar tajwid ini bukan hanya sekedar memperbagus suara saja, tapi lebih kepada karena ini ibadah yang kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak membaca Al-Qur'an, melaksanakan ibadah ini untuk makhluk, ya, untuk hanya sum'ah didengar orang lain saja, tapi ini semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya, semoga apa yang kami sampaikan, ya, bermanfaat, ya, menjadi pengingat kita semua agar kita lebih memperhatikan ibadah yang satu ini, yaitu tilawah Al-Qur'anul Karim. Semoga apa yang kita lakukan, ya, kita kerjakan, ya, dan apa yang kita baca dari Al-Qur'an diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.